01500098. Di sini saya akan mempraktikkan video konseling dengan layanan konseling individual dengan pendekatan realitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Mari silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ini dengan Mbak Amel ya, yang kemarin sudah buat janji temu dengan saya, betul? Iya, betul, Bu. Oke, baik. Gimana kabarnya Mbak Amel? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya, syukur kalau gitu. Bagaimana pelajaran yang barusan, menyenangkan? Alhamdulillah lumayan, Bu. Oke. Bagus kalau gitu. Semoga kedepannya Mbak Amel bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Sama-sama Mbak Amel. Baik, seperti kesepakatan kita kemarin yang telah kita buat ya, saat ini kita akan melakukan sesi konseling dengan waktu 30 menit. Silakan Mbak Amel bisa ceritakan masalah apapun yang sedang Mbak Amel rasakan belakangan hari ini atau yang kapanpun itu, di sini secara jujur dan terbuka. Dan Mbak Amel juga nggak perlu takut agar saya bisa membantu Mbak Amel mencari solusi terbaik. Dan juga tidak perlu khawatir ya, jika bercerita dengan saya, insya Allah dengan cerita Mbak Amel akan kita jaga, dan karena di sini memegang akses kerahasiaan. Oke, mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang Mbak Amel bisa ceritakan masalah apa yang sedang Mbak Amel rasakan nih. Baik, Bu. Jadi begini. Sejak ayah saya meninggal, saya merasa kehilangan semangat dan motivasi saya. Saya jadi malas belajar dan lebih sering menonton film hingga larut malam, Bu. Saya merasa itu adalah salah satu cara untuk menghibur diri dan merasa tidak kesepian. Oke, seperti itu ya. Saya memahami bahwa Mbak Amel merasa kehilangan semangat dan motivasi belajarnya karena kepergian ayah Mbak Amel ya. Dan ini mempengaruhi kebiasaan belajar Mbak Amel, betul Kak? Betul seperti itu? Betul, Bu. Jadi saya merasa sulit untuk fokus belajar karena saya merasa sangat sedih dan kesepian tanpa ayah. Saya mengerti betapa sulitnya kehilangan seorang ayah yang sangat kita sayangi. Namun saya percaya bahwa kita bisa mencari solusi terbaik bersama-sama Mbak Amel. Bagaimana jika kita mulai dengan mengurangi kegiatan menonton film? Tapi saya merasa film adalah salah satu-satunya hal yang sangat terhibur buat saya, Bu. Oke, saya mengerti ya perasaan Mbak Amel. Namun terlalu sering begadang dan nonton film itu bisa jadi dampak buruk buat kesehatan dan kinerja kita sehari-hari. Bahkan bagaimana jika kita terus sekarang bagaimana jika kita mencoba menemukan kegiatan yang lain yang bisa menghibur Mbak Amel, tapi juga bisa mendukung perkembangan Mbak Amel. Gimana? Mungkin saya bisa mencoba membaca buku atau olahraga ringan ya, Bu. Oke, itu ide yang bagus Mbak. Membaca buku atau berolahraga bisa menjadi cara yang baik ya untuk melepas stres dan menemukan hiburan yang lebih positif. Selain itu, bagaimana dengan jadwal belajar Mbak Amel? Apakah Mbak Amel merasa sudah memprioritaskan hal tersebut? Sudah, Bu. Oke. Terus
Sudah, baik Bu. Sejujurnya, saya merasa sulit untuk membuat jadwal belajar yang efektif tanpa dukungan ayah saya. Oke, saya mengerti perasaan kamu. Tapi kita bisa mencoba membuat jadwal belajar yang lebih struktur dan realistis bersama-sama. Kita juga bisa mulai dengan menentukan waktu yang tepat untuk istirahat, belajar, serta membagi materi pelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan dipelajari. Baik Bu, saya akan mencobanya ya. Saya bangga sekali dengan langkah yang Mbak Amel ambil karena itu langkah yang positif. Selain itu, ingatlah bahwa meskipun ayah Mbak Amel tidak lagi ada di sini secara fisik, dia akan selalu mendukung Mbak Amel dari langit, dan Mbak Amel juga memiliki orang-orang di sekitar Mbak Amel itu termasuk saya yang siap membantu mencapai impian Mbak Amel. Terima kasih Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin ya. Ya Mbak Amel, sama-sama. Terus baiklah, sekarang apa keinginan atau harapan Mbak Amel pada situasi saat ini? Baik Bu, saya ingin kembali merasa termotivasi untuk belajar dan meningkatkan nilai pelajaran saya. Nah, saya juga ingin merasa lebih bahagia dan tidak lagi bergantung pada menonton film untuk menghibur diri saya. Oke, baik, itu adalah keinginan yang jelas ya Mbak Amel ya. Sekarang mari kita bicara tentang arah yang Mbak Amel tempuh. Bagaimana Mbak Amel melihat diri Mbak Amel sekarang ini dan dari saat ini sampai beberapa bulan ke depan. Jika nanti masalah yang Mbak Amel hadapi sekarang ini bisa menjadi berhasil nantinya. Oke Bu, saya ingin memiliki jadwal belajar yang teratur dan produktif, serta merasa lebih percaya diri dengan kemampuan akademis saya. Saya juga ingin menemukan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya yang membuat saya bahagia dan tidak hanya bergantung pada menonton film. Oke, baik, itu adalah arah yang sangat positif. Sekarang mari kita evaluasi sedikit ya bagaimana langkah-langkah yang Mbak Amel telah ambil untuk mengatasi masalah ini. Oke, saya akan mencoba membatasi waktu menonton film dan mencoba membuat jadwal belajar saya. Tapi saya merasa sulit untuk konsisten dan kadang merasa sedih lagi Bu. Itu bagaimana ya Bu? Oke, saya mengerti bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah ya. Tetapi Mbak Amel telah melakukan langkah-langkah yang positif untuk memperbaiki situasi ini. Sekarang mari kita buat rencana tindakan apa yang akan Mbak Amel lakukan selanjutnya. Tindakan yang saya akan lakukan, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang lebih terstruktur dan mencari kegiatan lainnya yang bisa saya nikmati, seperti berolahraga atau bergabung dengan klub di sekolah. Oke, baik, itu adalah rencana yang bagus. Untuk itu, untuk membantu Mbak Amel tetap fokus, bagaimana jika kita membuat target-target kecil yang bisa Mbak Amel capai setiap minggunya, dan juga bisa mengevaluasi kemajuan yang di saat kita nanti bertemu kembali. Bagaimana Mbak Amel? Baik, saya sangat setuju Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali ya Mbak Amel. Mbak Amel sudah mau berbagi cerita kepada saya. Saya sangat senang sekali dapat membantu Mbak Amel untuk mengatasi hal ini. Lalu bagaimana perasaan Mbak Amel setelah melakukan konseling hari ini?
saya merasa bahwa seharusnya saya bisa lebih baik lagi dalam mengatur waktu. Dengan begitu, saya bisa lebih mudah dalam melakukan kegiatan dengan efektif. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Amel sudah menyadari ya hal tersebut. Tidak terasa waktunya sudah 30 menit Mbak Amel. Apakah Mbak Amel sudah merasa cukup untuk konseling hari ini? Sudah cukup. Alhamdulillah sudah cukup ya. Sebelum kita akhiri sesi konseling pada hari ini, apakah saya meminta kesimpulan yang Mbak Amel dapatkan pada pembicaraan kita pada sesi konseling hari ini? Oke, bisa Bu. Dari kesimpulan yang saya dapat pada sesi konseling hari ini, yaitu saya berhasil mengembalikan keinginan saya untuk kembali termotivasi belajar dan merasa lebih bahagia, menetapkan arah yang jelas untuk meningkatkan produktivitas belajar dan menemukan kegiatan pengganti yang positif. Nah, saya juga mampu mengevaluasi langkah-langkah tindakan konkret untuk mencapai tujuan tersebut, dan termasuk membuat jadwal belajar yang terstruktur dan mencari kegiatan lain yang menyenangkan pada diri saya sendiri. Ya, alhamdulillah bagus sekali. Terima kasih banyak ya Mbak Amel. Kalau begitu untuk pertemuan sesi pertama ini mungkin Ibu cukupkan dulu ya. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Pada sesi konseling berikutnya, saya akan menyampaikan perkembangan pada diri saya sendiri. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Amel. Semangat ya, selamat hati-hati di jalan. Terima kasih Bu.